Jadi gimana tadi filmnya? Secara teknis gue suka, tapi secara cerita kita sepakat ini tuh gimana ya bilangnya ya? Apa kata yang tepat? Tidak cukup jelas untuk Ya, gitu ya. ya. Betul. Itulah yang baru kita rasakan setelah nonton Badarawi di Desa Penari. Jadi Ya. ini prequel dari KKN di Desa Penari Ya, yang menceritakan kenapa sih ada Badarawi, ritual-ritualnya, ya pemilihan dawuh ya. pemilihan dawuh Betul. yang tidak terlalu dijelaskan di KKN di Desa Penari. Sebagai konteks, gue nonton KKN di Desa Penari. Gua nggak sempet nonton, tapi kan tanya-tanya dan gue baca, oh ini prequel. Ya. Jadi gue berasumsi kayaknya aman-aman aja. Nah, jadi perspektif pembahasan kita kali ini tuh cukup enak karena di satu sisi Ray nggak nonton Ya. versi KKN, gue nonton versi KKN. Jadi gue bisa ceritakan apa yang gue tangkap gitu ya. Nah, Ya. KKN-nya yang mana nih KKN-nya? Yang biasa. bukan yang extended. Oke. Jadi kurang lebih ceritanya kayak gitu, menceritakan tentang sebuah desa di mana desa itu punya semacam penunggu bernama Badarawi. Dia adalah penari dan dia pengen punya dawuh itu semacam penerus dia sebagai penari gitu ya. Iya nggak sih? Kurang lebih kayak gitu lah. Dan dia pengen menemukan dawuh selanjutnya gitu. Ya, betul. Dan itu melalui sebuah ritual. Nah, kurang lebih sebenarnya ceritanya kayak gitu. Dan di dalam cerita ini ada seorang perempuan yang ibunya sakit dan dia pengen menyelamatkan ibunya dari kesakitan itu dengan cara mengembalikan sebuah benda penting ke desa tersebut gitu. Yang ternyata benda itu milik Badarawi lah. Ya. Kalau secara film teknisnya bagus banget kan. Ya, Kita sepakat betul. pas kita nonton tuh kayak wah keren banget. Shotnya bagus gitu. Koreografi narinya juga Koreografi narinya oke. Bagus. Dari scene pertama gitu ya. Dari scene pertama kali muncul terus ada beberapa orang joget dengan mata putih itu menurut gua sangat ngehook lah untuk di bagian awal film gitu. Bikin kita. Gue demennya gini. Ini tuh karakternya banyak. Maksudnya tokoh-tokoh orangnya tuh banyak. Iya. Kayak apa sih ekstras gitu ya bilangnya. Iya. Ekstrasnya tuh banyak tapi main semua, gerak semua gitu. Kan kadang ada ekstras yang kayak gitu doang tempelan gitu ya. kayak gimana bingung-bingung gitu. Kalau ini enggak, semua tuh fluid gitu. Ya, betul. Even di kalau boleh sedikit kasih konteks ya. Di adegan pembuka mengenalkan karakter utamanya yang notabene di tahun 1980 ya? 1965 yang pertama. Oh, ya itu kan yang backstory lagi. Iya, yang gue mau maksud sih ini yang diperanin sama Maudinya. Oh iya, 80. Itu 80 kan? Ya. Itu kayak anjir berhenti di sebuah apa sih bilangnya? Pasar gitu ya. Itu hidup banget pasarnya. Hidup banget, kerasa banget nuansa 80-annya gitu ya. Iya, dan orang-orangnya tuh kayak ya udah beraktivitas aja gitu. Kayak wah ini gimana cara ngaturnya tuh hebat menurut gua. Jadi memang di film ini tuh timelinenya adalah ada dua periode. Pertama tahun 65, yang kedua ada tahun 80 gitu. Jadi ada time skip gitu yang untuk ya sedikit menjelaskan kenapa sih apa yang dilakukan oleh karakter Maudi di 80 itu sebelumnya ada penyebabnya di tahun 65. Iya, betul. Secara teknis bagus, secara musiknya juga ya. Musiknya bagus banget sih. Iya, sound effect-nya juga. Tadi kamu sama bilang ada CGI ya? Berasa ada CGI ya? Ular-ular itu kan pasti CGI dong. Ada itu CGI ya. Tapi kita nggak merasa itu seperti CGI ya? Iya nggak sih? Gue kayaknya itu asli. Iya, itu asli kan. Tapi gue nggak mungkin dong. Maksudnya ular sebanyak itu, terus koreografi dengan manusia itu kan berbahaya banget dong. Iya, betul. Gue sih secara pas gue nonton lihat visualnya, ngeri ya gitu. Tapi gue pikir-pikir ini nggak mungkin beneran lah gitu. Tapi kita nggak tahu secara apa. Gue percaya itu penampilan si ular tadi itu bukan CGI yang parah atau kelihatan banget CGI-nya, enggak. Iya, kayak asli gitu. Jadi CGI-nya bagus, musiknya bagus banget. Betul. Sinematografinya juga suka. Sama ini praktikal efeknya. Ketika adegan hujan. Oh iya, itu yang badai. Keren banget sih. Maksudnya ketika adegan dia hujan terus ada badai. Itu gue ngerasa banget suasana bioskop itu kayak hujan beneran gitu. Ditambah berarti audionya memang kerasa oke. Terus perwujudan cuaca dan perwujudan kondisi di sana itu kerasa banget di penonton. Bukan kayak kita nonton biasanya ada film-film yang hujan, kita tahu hujannya cuma di situ doang gitu. Belakang-belakangnya nggak hujan. Nah ini tuh serumah-rumahnya goyang, pohon-pohonnya goyang, daun-daun sekitarnya goyang. Itu gue apresiasi banget sih, bagus. Ya, tapi kita kayaknya mau ngoceh-ngoceh bahas ceritanya dulu. Iya. Jadi masuk ke bagian yang kita cukup resah gitu ya. Jadi kita ngerti banget kalau bikin film tuh susah. Banyak banget suka dukanya ketika bikin. Prosesnya mungkin gue yakin prosesnya susah. Syutingnya di tengah hutan. Ekstrasnya banyak banget. Ya, harus ada adegan nari, belajar koreografi. Mau bikin akurat dengan timeline berceritanya. Iya, kostumnya. Gue yakin bikin Badarawi ini bukan film yang gampang gitu karena periodik kan. Ada hal-hal yang harus disesuaikan juga dengan
masa itu gitu. Jadi gue ngerti banget bikin film itu susah. Tapi sayangnya skrip ceritanya itu tidak terlalu menolong film ini sih. Terlepas dari apa yang kita sebutkan tadi, hal-hal teknis yang kita sebutkan tadi bagus, skripnya cukup bikin kita bingung setelah kita nonton ya, Rea. Iya. Ekspresi pertama yang kita keluarkan setelah nonton filmnya itu, kok kayak gini sih gitu. Jadi rules-nya itu apa sih? Ya, banyak pertanyaan yang plantingannya tuh banyak di awal. Iya. Tapi pas di reveal tuh kayak makin bingung. Iya. Kita nggak jelas, kita nggak apa ya. Yang ini ya maksudnya dari banyaknya plantingan, kayaknya yang ini belum kejawab deh. Iya, kayaknya yang ini belum kejawab deh gitu. Gua nggak tahu apakah intentionally seperti itu. Misalkan mau dibikin, ya memang kita mau bikin ada ini ya kok sequelnya lagi gitu. Iya. Nggak tahu gitu. Tapi kalau kita bicara ini jawab pertanyaan-pertanyaan di film ini, apakah terjawab di film ini juga? Ada beberapa yang enggak, banyak malah yang enggak terjawab. Iya. Terutama rules ya, yang kita sepakati. Ini tuh sebenarnya konsepnya gimana sih? Badaruhi dan Dawuh ini gimana sih? Iya, Badaruhi, Dawuh, dan ininya apa? Kalau Bengal bahasa Indonesia apa sih? Gelang. Badaruhi, Dawuh, Gelang, dan Malapetaka sih kalau gue. Iya. Malapetaka itu hadir kenapa? Siapa yang menciptakan? Kenapa itu hadir? Dan kenapa Dawuh itu adalah solusinya? Gue kurang lebih kayak gitu sih. Iya. Dan itu yang kurang terjawab ya? Kurang terjawab. Mungkin kita berdua tidak menonton itu dengan secara cermat gitu. Berarti ini ya ada clue subtil yang bisa jadi ada. Tapi mungkin itu tidak terlalu jelas untuk kita gitu sih. Iya, mungkin betul, ada dijelasin gitu, tapi tidak terlalu mudah untuk kita tangkap. Itu yang kita rasain pas nonton, dan bagi banyak orang mungkin nggak terlalu penting rules gitu. Yang penting jangan scare apa segala macam. Tapi kita cukup aware kalau ini tuh fondasi yang seharusnya gampang untuk dijelaskan gitu ya. Kenapa sih ada Badaruhi? Itu satu yang tidak terjawab. Apa sih fungsinya Dawuh terhadap desa tersebut? Dan kenapa ritualnya harus seperti itu? Apa yang menyebabkan hal-hal kayak gitu harus dilakukan? Dan kenapa gelang itu begitu penting, dan kenapa gelang itu berpindah tempat aja itu bisa bikin kekacauan gitu. Efeknya apa gitu. Dan ini juga ya serdadunya Badaruhi, rulesnya juga kayak muncul, tapi efek ke si tokoh-tokoh utamanya tuh apa gitu. Gue bingung gitu, maksudnya kayak dimunculin, tapi koneksi ke bahayanya mereka ini tuh apa gitu. Kayak masih sebatas ya dijelasinnya as a konsep aja. Tapi efeknya kayaknya nggak muncul ya di film ini ya. Kalau kalian udah nonton filmnya, coba komen setuju atau enggak dengan apa yang kita sebutin barusan. Bahwa gue ngerasa film ini tuh hanya menceritakan satu bagian kecil dari permasalahan tentang Badaruhi. Jadi kan Badaruhi ini kan selalu ada di desa itu nih. Nah, kebetulan kasusnya di film ini adalah ibunya dari karakter yang mau Mila namanya. Mila itu punya ibu dan ibunya lagi sakit. Nah, hanya karena kasus itulah cerita ini bisa bergerak kan. Oh iya betul. Bisa jadi nanti ada kasus-kasus lainnya lagi. Mungkin Dawuh selanjutnya misalnya, jadi atau apa gitu kita nggak jadi. Di tahun-tahun selanjutnya misalkan selanjutnya. 85, 90 gitu. Fondasi utamanya yang gue expect bahwa itu menjelaskan Badaruhi itu ada, itu tidak terjawab menurut gue. Lu mengerti nggak kenapa ada Badaruhi? Belum. Enggak kan? Jadi kayak apa sih? Tidak sesuai dengan judulnya, ya nggak sih? Gue ngerasa presence Badara misalkan di film pertama udah ikonik gitu. Begitu masuk di sini tuh, oh ini baru tip of the iceberg gitu. Iya. Nah, kalau di film pertama kan KKN di Desa Penari. Maksudnya ngomongin seorang orang-orang KKN di Desa Penari yang diganggu oleh hantu. Hantunya bernama Badaruhi gitu kan. Jadi penjelasan tentang hantunya boleh di-keep. Maksud gua nggak harus clear banget kenapa hantunya ada di sana. Fokusnya di KKN ya. Fokusnya di orang-orang KKN tadi, dapat gangguan, terus akhirnya berhasil. Nah, sedangkan film ini kan Badaruhi di Desa Penari. Jadi seharusnya Badaruhinya tuh terjelaskan gitu, kenapa sih ada dia. Nah, sedangkan filmnya nggak berfokus di Badaruhinya, fokus di Dawuhnya. Mila ya. Si Mila dengan kasus yang dia Iya, betul. Dan again, ini ekspektasi gue sebagai penonton ya, salah sih menaruh ekspektasi banyak karena yang kita tonton bisa jadi beda. Gue sih berekspektasi harusnya film ini menceritakan tentang the origin of Badaruhi gitu. The first time Badaruhi muncul dan ritual itu muncul untuk pertama kalinya, istilah Dawuh itu muncul untuk pertama kalinya, gelang itu muncul untuk pertama kalinya gitu. Ya mungkin nanti ada film lainnya Badaruhi pertama atau betul. Itu mungkin ada, tapi korelasi antara judul Badaruhi di Desa Penari dengan cerita yang disampaikan tadi itu cukup membuat gua jadi tidak terpuaskan sih. Iya. Nah, kalau soal acting bagus-bagus aja sih menurut gue ya. Bagus aja. Ya. Mbak Aulia tuh tidak yang super banget gitu. Iya. Tapi di level yang oke gitu ya. Tapi gue suka Aulia Sarah, kan ini gue baru pertama kali lihat dia sebagai Badara kan, Badaruhi. Kayaknya maksudnya gue paham, dia ikonik nih. Ikonik.
maksudnya kayak cara dia mengintimidasi calon-calon korban dia tuh bukan yang overly jump scare gitu. Iya. Tapi cara bertuturnya, dia cara apa ya, menyerang mental gitu ya. Dia sebagai Badaruhi itu menakutin kita bukan karena jump scare-nya tapi karena emang karakternya kita jadi takut gitu, karena dia kan powerful banget ya. Gue setelah nonton ini gue tahu ternyata Badaruhi itu kekuatannya ngeri banget gitu. Kekuatannya dia bisa masuk dalam pikiran orang dan membawa dia ke alam lain. Dan di alam lain ternyata Badaruhi itu punya kekuatan bisa menggerakkan ini itu. Iya, siksa orang tuh sampai sebegitunya gitu. Sebegitunya. Kalau di real life dia bisa memanipulasi pikiran orang seolah-olah dia itu ada. Kan bisa bikin orang itu di kepalanya mendengarkan suara dia, macam-macam deh kalau dia nyata gitu. Betul. Tipu muslihat ya bilangnya. Iya, tipu muslihat bagus, gitu. Bagus. Jadi psikologikalnya tuh kerasa banget. Cuma yang dari karakter yang gue sayangkan adalah karakternya Ardit itu tidak sepenting itu. Maksudnya kayak maksudnya iya kayak dia sebagai karakter apa sih di film ini kayaknya kalaupun ada karakter lain bisa switchable gitu ya. Nah, kalau menurut gue karakter Ardit sama temennya Ito itu bisa Jito itu bisa muncul di depan doang untuk mengasih tahu di mana tempatnya. The rest of it nggak perlu. Iya kayak tambelan aja. Bukan tambelan ya, maksudnya kayak dia tuh umpan jump scare gitu. Enggak juga. Iya nggak? Lu emang kalau gue ngerasanya umpan jump scare. Karena banyak momen-momen yang secara treatment intensinya menakutkan penonton itu datangnya selalu dari mereka bertiga. Oh iya, kalau bertiga mungkin iya, tapi khusus untuk karakter Ardit sama Jito sih. Itu secara fungsi itu nggak terlalu penting untuk karakter utama kita. Kecuali kakaknya sih ini ya. Nah, kalau kakaknya kan clear, tugasnya adalah untuk melawan, untuk ngasih argumen berbeda tentang apa yang mau dilakukan Mila. Kalau Mila mau makan, jangan makan. Nah, itu fungsinya tuh. Iya, betul. Gue mau kesana, jangan kesana. Itu fungsinya, maksudnya untuk menahan dia supaya tidak terjadi hal-hal yang lain. Nah, sedangkan si Ardit sama ini tuh nggak ada fungsinya, cuma ngeramein aja gitu. Dan itu kayak komedi relief di beberapa titik. Iya, itu doang sih yang gue sayangkan. Jadinya cuma untuk mengisi karakter aja di film gitu. Maksudnya supaya nggak sepi gitu. Sedangkan yang lainnya punya fungsi penting. Ratih penting banget. Buyut penting banget. Ibunya penting banget. Ibunya si Ratih penting banget. Betul. Sama mungkin lagi-lagi penulisan adalah keputusan karakter yang terutama karakter Mila itu yang suka berubah. Inkonsisten. Developmentnya kayak, kok bukannya lu tadi sebelumnya begini? Iya, tadi lu perasaan pengen cepat pulang, sekarang bertahan dulu gitu deh. Iya betul. Ya itu mungkin karena pengaruhnya si Badara. Mungkin secara intensi pengadeganan yang dimunculkan di film, level karakternya tuh berubah-ubah karena ya ini serangan mentalnya si Badara. Sejadi ya, make sense sih. Gitu kenapa sih dia berubah-ubah karena dia terpengaruh. Iya. Tapi gua sebagai penonton pun ini masih mendebak-debak gitu. Kayak maksudnya gue nggak 100% convince gitu. Kayaknya berubahnya karena si ini gitu. Karena gue perhatiin kayak perubahannya itu setelah diteror kan. Setelah diteror baru berubah perenjirannya berubah gitu. Sama kekelisahan film horor tetap ada di sini ya. Kayak misalnya dengar suara apa didatengin. Betul. Bahkan ya kekelisahannya udah muncul dari awal gitu. Ketika mereka baru datang ke pasar. Terus karakter utamanya nyelonong pergi sendiri entah kemana. Itu kayak ini gak sih, pakem horor gitu. Tapi gue berusaha itu masuk akal aja, maksudnya ada logikanya gitu. Misalnya dia memang beneran tersesat gitu, dia mau ke toilet tersesat apa segala macam. Ini kan enggak out of nowhere aja. Out of nowhere dia tiba-tiba pengen kesana gitu. Mungkin maksudnya kalau masukan kasih konteks lebih lagi. Iya. Kita ngerti banget perlu ada itu supaya nge-build horornya kan. Iya betul. Di ruang sunyi, di ruang yang dia nggak tahu kenapa. Tapi please make it believable aja sih. Kenapa dia harus kesana. Sama mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Ini kan untuk Kak Mustafa yang nonton film pertamanya. Ada nggak sih kayak referensi ke film-film pertamanya yang kepake lagi? Ada penonton tuh, ini muncul lagi nih. Clue ini muncul lagi. Banyak nggak? Lumayan. Jadi ada beberapa hal yang di film pertama udah dimunculin, seperti dupa, maksudnya menyan gitu ya. Iya. Di film tadi kan cukup ditanya kan, maksudnya cukup di awal-awal tuh diucap sama siapa? Karakternya Ardit. Tuh ada menyan di sini. Nanti depan ada lagi nggak sih? Ingat? Iya, betul. Itu di film pertama menyan itu juga dilihatin. Tapi lewat karakter lain. Ada kayak karakter ada yang dia cukup aware ada menyan nih di situ. Iya. I see. Itu di apa sih namanya? Callback lah ya. Ya, terus apa ya tadi kamu sama kayak bilang ini ya, kuburan. Terus kolam. Tempat mandi. Sama persis gitu secara setup ya.
tempat mandi sama, tapi nggak serapi sekarang, jadi udah hancur gitu lah. Oh ya, karena secara tahun minum juga. Kopi itu muncul lagi, itu muncul dan jadi lebih jelas aja. Sama menurut gua film ini tuh pesan moralnya adalah please punya tempat mandi di rumah masing-masing. Jadi nggak perlu mandi di tempat pemandian umum terus ketemu setan tuh. Aduh. Ya itu ya untuk pemerintah, untuk pejabat desa Penari, tolong dibangun tempat mandi di masing-masing rumah. Ya, jadi intinya filmnya secara teknis oke. Cuma memang secara cerita ada beberapa hal yang tidak memuaskan gitu. Buat kita ya. Tapi kalau kalian penasaran apa sih yang bisa disajikan oleh Badaruhi, gimana sih terornya, coba aja tonton gitu. Teror dia, karena di film ini itu ada beberapa alam, 3 atau 4 alam, level alam di film ini. Alam nyata, alam halusinasi si karakter utamanya, alam angkara murka, sama ada satu lagi alam di mana gelap gitu. Itu. Jadi ada banyak level dan eksekusinya cukup bagus sih, terutama di alam halusinasi sama alam angkara murka itu ya. Ketika karakternya udah masuk ke alam lain terus digali-gali. Bagus. Okay. Ini pertanyaan terakhir sekalian penutup. Kalau misalkan ternyata di sini filmnya ada extended cut. Nggak perlu sih. Gue tidak memerlukan extended cut. Gue butuh versi lain dari cerita ini di mana gue bisa clear ngerti kenapa Badaruhi itu ada dan mekanisme rules-nya jadi jelasin. Ritualnya betul. Efeknya kenapa dan gimana cara atau clue paling nggak menutup semua kutukan-kutukan itu. I see. Iya. Karena di film ini pun tidak terjelaskan gimana caranya Badaruhi untuk tidak berlaku seperti itu lagi. Kan cuma kabur, maksudnya udah selesai nih masalahnya. Badaruhi kan still there kan? Iya, betul. Tetap bisa menghantui lagi. Gitu. Ya makanya kan ini prequel. Iya kan, kalau dia udah tapi masalahnya kan nggak dikasih tahu tuh clue-nya. Oh, Badaruhi itu cara mengakukannya kayak gini nih. Which is good untuk sebuah franchise nanti bisa banyak banget gitu. Explore lagi lebih lanjut. Tapi ya itu penjelasan kita sebagai penonton yang kurang sih. Itu aja sih palingnya dari kita ya. Tonton aja di bioskop. Ya semoga kalaupun ada film selanjutnya lebih bagus aja sih ya. Ya, di lebih bagus, di clear. Begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.